Anda masih bersama kami di redaksi pagi akhir pekan, dan kalau tadi kita sudah ngomong makan-makan, pasti pemirsa di rumah sudah kepikiran mau sarapan apa. Tapi sebelumnya saya mau nanya ke Fani dulu. Apa nih? Kamu sebelum makan nih tipe orang yang langsung makan atau foto-foto dulu nih medsos gitu? Oke, pertama berdoa dulu pastinya. Tetapi habis itu tentu saja difoto karena untuk diunggah di sosial media. Nah, mungkin tidak hanya saya nih, pemirsa juga di rumah pasti ada juga yang sering nih difoto dulu sebelum diunggah di media sosial. Bener, gengnya banyak ya, yang Gengnya foto banyak. dulu baru makan. Betul banget. Nah, kali ini ada rekan kita Reza Helmi dengan informasi tentang food photography. Gimana caranya foto makanan supaya makin ciamik, makin cantik. Betul. Seperti apa? Reza, silakan. Yang biasa aja tapi rasanya enak banget sih. Kenapa tuh? Karena kan kalau aku makannya jarang juga kan, sekalinya lapar yang butuhnya yang enak. Makanan yang untuk diposting sih, jadi looks-nya lebih bagus untuk diposting di sosial media. Kalau buat di sosmed ya tampilannya bagus, rasanya biasa aja karena kan buat konten. Ya kan, karena kalau makanan yang keren kan juga bagus sih sebenarnya. Lebih kerasa sih. Kenapa tuh? Karena kalau misalnya gue tuh lebih ngelihat nggak gampang tertarik sama makanan baru. Yang penting kayak makanan gue pernah coba terus enak, ya udah gue akan order lagi yang itu. Foto dulu baru dimakan. Urusan memotret makanan sebelum disantap lalu diunggah ke media sosial udah lumrah banget ya kita temui. Bisa jadi Anda salah satunya. Setidaknya ada lebih dari 400 juta unggahan di Instagram menggunakan tagar food dari berbagai belahan dunia. Tentunya isi unggahannya pun beragam. Ada yang tampilan apa adanya hingga yang benar-benar mementingkan estetika. Sebenarnya food photography atau fotografi makanan sudah ada sebelum era media sosial. Awalnya seni fotografi ini digunakan pemilik kafe atau restoran untuk menampilkan menu makanan mereka dengan tampilan yang menggugah selera. Pesatnya perkembangan media sosial menjadikan seni fotografi makanan ini berkembang dan bisa dipelajari siapa saja. Ada beragam teknik dalam fotografi makanan. Salah satunya flat lay, yaitu makanan diletakkan di bidang datar dan kamera akan menangkap gambar dari atas. Salah satu pecinta kuliner yang mengunggah konten flat lay adalah Vicky Yuwono. Suatu saat aku tuh lagi makan bakmi bungkusan, terus aku mikir, kayaknya bisa nih buat lucu-lucuan, buat seru-seruan kan. Aku dari bungkusan bakmi itu, aku bikin jadi kayak plating ala pandemi. Meski banyak mengunggah dalam bentuk media video, teknik dasar yang digunakan oleh Vicky tetap berasal dari fotografi. Belajar secara otodidak termasuk plating, kini Vicky sudah memiliki pengikut lebih dari 60.000 di akun media sosial pribadinya. Urusan estetika menjadi perhatian utama dari konten-konten yang dibuat Vicky, sehingga sajian-sajian makanan yang awalnya terlihat biasa saja bisa berubah menjadi sajian mewah berkelas, mulai dari bubur hingga nasi padang. Sebagai kayak profesional plating sebenarnya juga bukan. Tapi karena demandnya ada, dan aku emang suka. Karena kan kalau misalkan sebelum plating ini, kan aku cuma foto makanan. Selain Vicky, ada juga Cassandra Darmawan. Perempuan yang akrab disapa Andra ini sehari-harinya memotret beraneka ragam makanan untuk kepentingan promosi produk. Andra tak hanya mengandalkan flat lay saja ketika memotret, tapi juga mengambilnya dari bermacam-macam sudut sehingga menghasilkan foto yang tentunya menggugah selera. Kalau foto makanan itu yang paling baik adalah ketika masih panas. Jadi memang teksturnya itu dia nggak berubah. Kadang-kadang ada sebagian makanan yang begitu dia dingin itu teksturnya udah berubah, itu mempengaruhi juga di looks-nya. Andra juga berbagi tips nih bagi Anda yang suka foto-foto makanan. Walau hanya bermodalkan ponsel pintar, hasilnya juga bisa terlihat seperti layaknya profesional loh. Oke, kalau tadi kita sudah lihat nih makanannya, si mie tadi difoto dengan kamera profesional, hasilnya bagus. Nah, pasti kalau misalnya kita ada makanan di rumah, misalnya nasi goreng kayak gini, gimana caranya supaya ini bisa hasilnya bagus dan juga difotonya pakai HP gitu buat status misalnya? Gimana caranya sih, Mbak? Oke. Nah, untuk yang pertama sebenarnya kita cobanya yang simpel dulu aja. Untuk yang sekarang kita tekniknya pakai teknik flat lay, yaitu dari atas nanti 90 derajat dari sini untuk pengambilan gambarnya. Yang harus diperhatikan yang pertama pencahayaan. Pencahayaan itu kalau di rumah mungkin adanya
cahaya alami aja yang kita pakai ya, yaitu dari matahari gitu ya. Nah itu bisa dipakai kalau yang ada jendela atau ada pintu boleh di situ. Terus yang kedua, properti yang digunakan itu juga penting banget Mas. Jadi properti yang digunakan itu kita harus senada kalau bisa, dan jangan terlalu rame gitu. Itu nanti juga berkaitan dengan komposisi dari fotonya itu sendiri biar footnya kelihatan tempting. Kurang lebih sih seperti itu. Oke, kalau dari komposisi sendiri gimana? Kalau untuk komposisi, yang gampang kita taruh ini di tengah aja untuk di center ya untuk foodnya. Nah yang lain-lain ini adalah untuk pemanisnya aja kayak gitu. Tapi supaya nggak kosong gitu ya? Betul. Jadi ya tetap ini yang kita utamakan gitu, dan kita taruhnya di tengah untuk supaya dia lebih menonjol. Nah, gimana tipsnya, berguna gak? Selamat mencoba ya. Reza Helmi, Fordanto Birmantoro, Jakarta.